Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tentang ilmu tauhid. Kalau tidak salah saya, pembahasan terakhir kita itu tentang sudah masuk pada pembahasan sifat-sifat Allah. Nyuhana talah tang nyolagian ya. Jadi karena kita pertemuan di bulan 3 di 2 ya, maka jadinya orangnya pakai kitab. Kita pakai kitab keempat tanda. Kalau kita tidak pakai kitab 2 tempat terakhir enak kata. Ya. Memang nyuhana talah orangnya sudah mulai masuk pada sifat-sifat Allah. Cuman mungkin sebagai pengingat saja kembali ya, bahwa sifat-sifat Allah yang 20 itu sekedar mewakili daripada seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Karena kesempurnaan Allah itu tidak ada yang mampu menghitungnya. Ya. Kalau kesempurnaan itu terhitung, terbatasi, maka itu tidak sempurna. Sebagaimana bunyi doa para Rasulullah dan para sahabat salafus saleh, mereka sering mengatakan la uhsi thana'an 'alaika, wahai Allah, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung pujian kepada, artinya tidak mampu memujimu sesuai dengan yang seharusnya, karena begitu tinggi dan besar kesempurnaan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah sifat Allahnya cuma 20 yang wajib? Ya, apakah dengan 20 yang lain sifat Allah? Maka jawabannya, sifat-sifat Allah itu sangat banyak sekali. Sebanyak kesempurnaan Allah. Siapa yang sanggup menghitung kesempurnaan Allah? Tidak ada. Lagi ada pula orang yang cid, demikian juga nama-nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Berapa jumlah nama-nama Allah? Tidak ada yang sanggup menghitung. Begitu banyak sekali nama-nama Allah. Adapun hadis yang berbunyi walillahi tis'ah wa tis'ina asman, ya, man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahami maknanya, ya, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, apakah nama Allah itu cuma 99 sebagaimana dalam hadis tadi? Jawabannya tidak. Ya. Nama Allah itu sangat banyak sekali. Dalam hadis dalam Sunan Abu Daud, 3 hadis yang menjelaskan tentang 99 nama Allah, 3-tiganya itu berbeda. Ada nama Allah yang tersebut dalam 99 pada hadis yang pertama, tidak tersebut dalam 99 hadis yang kedua. Ada nama Allah pada 99 pada hadis kedua, sebagiannya tidak tersebut pada 99 nama pada hadis yang ketiga. Demikian juga sebaliknya. Itu menunjukkan nama Allah sangat banyak sekali. Nah, kemudian juga kita lihat dalam salah satu doa Rasulullah
Termasuk juga doa para sahabat ketika mereka bertawassul dengan nama Allah. Mereka itu sering berdoa, inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya, yang engkau dzakartahu fi kitabik aw 'allamtahu nabiyyak aw ahadan, yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, yang engkau ajarkan kepada nabimu, aw ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang hambamu, walimu, aw sta'tharta li nafsik, atau namamu yang hanya engkau sendiri yang tahu, yang tidak engkau berikan kasih tahu kepada siapapun. Artinya ini menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak sekali. Namun tikurung-tikurungnya itu mewakili saja. Tingkat tikurung dari mana dapat belum lain. Demikian juga yang 20 tadi. 20 itu mewakili saja daripada seluruh sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Maka secara umum kita wajib meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Kemudian kesempurnaan itu dijelaskan dan diwakili oleh 20 sifat. Ini dasar 20 sifat. Nah, sifat yang pertama, dan itu kunci tentang wujud Allah. Kalau orang sudah beriman dan memahami wujud Allah, maka seluruh sifat-sifat yang lain akan mudah diterima. Tapi kalau wujud Allah saja dia tidak menerima, bagaimana dia menerima sifat-sifat Allah yang lain? Mana Allah mentang dari petih, bagaimana bercerita tentang wujud Allah? Maka wujud Allah dulu, eksistensi Allah dulu, dia akui atau tidak? Kemudian kalaupun dia akui, kenapa dia mengakui? Nah, kita sampaikan sebelumnya, tauhid beda dengan fikih. Tauhid yang penting tata cara laksana solat sudah benar, walaupun kita tidak tahu dalil sah ibadat. Tapi tauhid walaupun terteka na Allah, tak akui na Allah, hanya terteka bukti dalil na Allah, hanya sah iman. Maka berbicara tentang wujud itu, selain menyatakan, mengikrarkan wujud dan eksistensi Allah, juga kita harus punya dalil, bukti bahwa adanya Allah. Maka berbicara tentang wujud itu dari dua sisi. Yang pertama, makna wujud Allah itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah. Walaupun nanti bukti yang paling konkret yang bisa dicapai oleh manusia adalah hudusul alam, adanya alam atau baharunya alam. Memang dengan alam ada dekena Allah, hanya alam ada dekena Allah. Nah, ini kita baca, kemudian nanti baru kita syarah. Ya, qala al-musannifu rahimahullah, al-awwalu min as-sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. واختلف في معناه فقال غير الإمام الأشعري ومن تبعه الوجود هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات وهذه الحال لا تعلل بعلة ومعنى كونه حالا أنها لم ترتقي إلى درجة الموجود حتى تشاهد ولم تنحط إلى درجة المعدوم حتى تكون عدما محضا بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم فوجود زيد مثلا حال واجبة لذاته أي لا تنفك عنها ومعنى قولهم لا تعلل بعلة أنها لم تنشأ عن شيء بخلاف كون زيد قادرا مثلا فإنه نشأ عن قدرته فكون زيد قادرا مثلا ووجوده حالان قائمان بذاته غير محسوسين بحاسة من الحواس الخمس إلا أن الأول له علة ينشأ عنها وهي القدرة والثاني لا علة له وهذا ضابط للحال النفسية
wa kullu halin qa'imatin bi dzatin ghaira mu'allalatin bi 'adatin tusamma sifatan sifatun nafsiyah wa hiya allati la tu'qal adzat biduniha ay la tatasawwar adzat bil aqli la tutasawwaru dzatu bil aqli wa tudraku illa bi sifatihan nafsiyah katahayyuzi lil jirmi fa innaka in tasawwartahu wa adrakta annahu mutahayyizun wa ala hadzal qaul wa huwa kaunul wujudi halan fa dzatullahi ta'ala ghairu wujudihi. Jadi al-awwalu minas sifatil wajibah lahu ta'ala, yang pertama daripada sifat-sifat yang wajib lahu baginya Allah Ta'ala adalah al-wujud. Itu sifat yang pertama tadi, yang punilai wujud Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita memaknakan wujud Allah? Waqtulifa fi ma'nahu, dan terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memaknakan wujud Allah. Artinya ada beberapa pendapat tentang wujud Allah, bukan tentang nahana Allah, tentang makna Allah juga. Nahana Allah yang ada pendapat ulama ada betul ya. Nyom makna Allah juga. Jadi perbedaan pendapat ulama yang sebenarnya perbedaan pendapat ini banyak. Cuma dalam kitabnya Kifayatul Awam cuma dibahas dua. Nah, pendapat yang pertama, faqala ghairul Imam al-Asy'ari, berkata selain Imam Asy'ari, ini pendapat selain Imam Asy'ari. Wa man tabi'ahu, dan juga yang mengikuti Imam Asy'ari dalam selain pendapat Imam Asy'ari dalam hal ini, mereka mengatakan al-wujudu hiyal halul wajibatu lidzat ma damat lidzat. Wujud itu adalah al-hal, suatu keadaan. Al-wajibah lidzat, yang wajib ada bagi sebuah zat. Ma damat lidzat, selama zat itu ada. Jadi mengikuti pendapat yang punya wujudnya kan ainul mawjud. Wujudnya kan langsung bentuk daripada zat. Yang kena wujud pendapat bol selain Imam Asy'ari, bahawa yang kena wujud bagi sebuah zat, apakah itu zat Allah atau makhluk, bahawa dia itu bukan bentuk zat. Tapi yang kena wujud ini suatu keadaan, ya, yang menjelaskan tentang zat. Itu wujud. Kan zat itu sendiri, tapi suatu keadaan yang menjelaskan tentang bentuk zat. Menyerta bahasakan sederhana dengan bahasa adanya makhluk, tapi walillahil masalul a'la, tentu Allah tidak sama dengan makhluknya untuk takribul fahmi dan memudahkan pemahaman. Jadi umpama tubuh seseorang, adanya tubuh seseorang dengan eksistensi tubuh seseorang, ya, adanya tubuh seseorang dengan eksistensi tubuh seseorang. Kalau adanya tubuh seseorang nyan mbak tabuh tempat cuman jidna tabuh tubuh buatnya, nyan yang kena wujud adalah hakikat mawjud. Yang kena wujud yang kena bentuk zat. Nyan maknanya betul nanti rawuh Abdullah dan gaya. Ya. Abdullahnya menyozat buatnya tubuh punya. Bak saboh tempat cuman jidna saboh. Nya menyebutkan wujud hakikat daripada zat buatnya. Maka bak saboh tempat buatnya cuman jidna saboh draw. Hanjit dengan saboh tubuh bisa di mana-mana. Hanjit
Hanjut, ya. Hanjut dengan tabur tubuh bisa di mana-mana. Hai tubuh tabur. Ini je 3 gedang, 4 tempat ya, tabur tempat. Yang menyegemakan wujud dengan hakikat zat. Tapi menyegemakan wujud dengan hal atau eksistensi, maka tabur tubuh bisa eksis di mana-mana. Contoh, nyo misalnya rekamannya, menyo live, tubuh lo hinom, tapi eksistensi lo menyo live, mantap bodohnya saya nonton. Yang hal, yang hal. Di suatu keadaan eksistensi sebuah zat, bukan zat, bukan zat, tapi eksistensi zat tersebut, hal daripada zat tersebut. Tapi menyegemakan bahawa wujud adalah langsung hakikat mewujud, hanya di mana-mana. Part tubuh yang kehinang ya, habis yang ke hakikat ya. Tapi teknya definisi Imam Asy'ari. Cuman tentu Imam Asy'ari nya imam besar, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Agaknya ada pertimbangan gerak. Dan banyak ulama Asy'ariyah yang mengikuti pendapat Imam Asy'ari. Termasuk yang Syekh Said Faudah yang baru sampai ke Aceh. Dr. Said Faudah, yang pakar ilmu kalam orangnya di dunia Islam ya. Beliau sedang di Aceh, baru lagi si acara di UIN ya. Orangnya di LAN Batok, diundang oleh ulama Aceh ya. Beliau termasuk orang yang mengatakan bahwa dalam syarahnya terhadap kitab Kharidah Bahiyah, yang gekun wujud ya hakikat zat, selesai. Tidak ada hal eksistensi hana. Yang gekun wujud, yang itu hakikat wujud, habis. Dan itu beliau ada pertimbangan sendiri. Cuman menyebutkan wujud hakikat wujud yang lebih cepat, tuntas, selesai. Urus hal apa yang fikir, kena pedih. Wujud Allah yang hakikat Allah. Menyangka buka hijab langsung duduk dalam Allah. Yang menyebutkan wujud hakikat wujud. Tapi ketika dijelaskan wujud adalah suatu keadaan, eksistensi yang selain zat, tapi dia melekat pada zat. Yang menyangka buka hijab hanya langsung duduk Allah. Duduk keadaan benar-benar. Hanya langsung duduk zat Allah. Itu perbedaan wujud hakikat mawjud, langsung ainul mawjud, dengan wujud merupakan suatu keadaan. Cuman efek daripada perbedaan pendapatnya menyotacok pendapat punnya sebagian ulama Ahlussunnah selain Asy'ari yang mengatakan bahawa wujud itu bukan ainul mawjud, bukan hakikat mawjud, tapi dia adalah sifat atau keadaan daripada suatu zat. Maka jid pertama dalam sifat disebutlah sifat yang kepun adalah wujud. Karena kan zat sifat, wujudnya sifat, kan langsung zat, sifat daripada zat. Maka jaga ke sifat Allah pun tu wujud. Tapi mengikuti pendapat Imam Asy'ari, wujud bukan sifat, bukan zat, bukan sifat, bukan keadaan. Memang wujudnya yang kenyan zat Allah. Maka mengikuti pendapat yang mengatakan wujudnya yang kenyan zat Allah, maka wujud hanya tabung dalam kategori sifat. Memang yang memaknakan wujud yang kenyan zat, hanya tabung kategori sifat. Sehingga ketika pembahasan sifat Allah ada bahas wujud. Sebab wujud memang zat. Tahu kan?
perbedaan wujud dengan sifat. Wujud dengan sifat itu wujud gekun jirim atau jauhar atau jismun. Jauh-jauh kan. Intinya punya wujud, ya ke wujud. Nya wujud. Plastik. Nya plastik wujud. Tapi warna oranye. Nya sifat. Nya sifat warna oranye. Ya. Kemudian warna tulisan Leo. Nya sifat. Yang wujud itu plastik. Yang beda sifat dengan zat. Yang zat ni plastik. Sedangkan warnanya dia sifat Arab dalam bahasa tauhid. Walaupun Arab atau sifat tidak pernah bisa lepas dari zat. Sifat tidak bisa berdiri tanpa zat. Maksudnya warna putih. Warna putih. Apakah warna putih itu bisa berdiri sendiri? Misalnya ada satu zat namanya warna putih. Bisa enggak? Enggak bisa. Dah warna putih. Dinding. Yang karena kaidu dinding baru dinding. Dah warna putih. Yang keramik. Karena kaidu keramik. Baru dinding. Ini kena kalian putih tanpa hidup lain. Tak bisa. Ya. Nah. Jadi, kalau mengikuti pendapat selain Asy'ari, maka wujud itu sifat. Tadinya gurunya menggunakan wujud bukan zat Allah, tapi sifat bagi zat Allah. Suatu keadaan bagi zat Allah, eksistensi. Sebab menurut orangnya, zat nak eksis. Zat lain, eksis lain. Kira berapa bunuh, pun bunuh. Tapi menurut Imam Asy'ari itu, wujud yang kenyan zat. Hana eksis. Wujud yang kenyan zat. Yang cik mana je? Yang kamu dalil akli kamu mana? Kamu putar-putar macam. Cuma menyo terpahami kuat. Tidak mudah digoyahkan. Nah, orangnya mudah macam tidak pegang orang dalil wujud Allah, ada dalil fitrah yang mudah. Dia semua kita, siapapun manusia pasti merasakan ada satu wujud besar yang kita butuh kepadanya. Itu namanya dalil fitrah. Tapi kemudian dalil nakli ayat-ayat Al-Quran itu mudah kita pahami. Tapi kemudian juga butuh kepada dalil akli. Ketika sudah berbicara dalil akli, ini yang kelima. Tapi tak coba penyuh-penyuh menjadi macam-macam. Ya. Nah, apa makna wujudnya adalah bukan hakikat maujud atau bukan ain maujud? Dikemanakan oleh urangnya wa hadhil hal hiyal hal al-wajibatu lidzat madamatiz zat. Suatu keadaan yang wajib bagi zat, yang ada pada zat, yang wajib ada pada zat, madamatiz zat, selama zat itu ada. Wa hadhil hal la tu'allalu bi'illatin. Dan keadaan ini, eksistensi ini tidak ada ya dengan satu illah. Karena memang baik Allah itu baik zatnya maupun sifatnya itu tidak ada illah. Tidak ada illah maksudnya adanya itu tidak ada sebab. Beda dengan wujud dan sifat tayo. Wujud tayo karena ada sebab nak illah. So pakat apa sebab ni? Dia diciptakan oleh Allah. Punya Allah kau ciptakan. Maka hana illah bagi zat Allah. Menancik sifat Allah. Hana ilah bagi sifat Allah, hana sebab. Allah
punya sifat kudrah, berkuasa untuk melakukan segala yang dia inginkan. Allah punya sifat ilmu. Apakah ada ilah bagi sifat ilmu Allah? Tidak ada. Allah memang maha mengetahui. Tapi punya sifat ilmu katanya nak ilah, nak sebab. Maka nak ilmu agak pernah orang yang kerja ke ilah. Kagak pernah oleh gure. Kata merna pernah. Kata baca buku, kata baca kitab. Kata tentu ilmu. Kaja korang ilmu. Dah nala, dah baca apa. Tapi nak sebab, nak ilah. Tapi ada pun sifat Allah tidak ada ilah. Demikian juga wujud Allah tidak ada ilah. Tak ada sebab. Punya wujud dia nak sebab. Kagak ciptakan karena nak urunci itu, nak ayah, nama sehingga nak dia. Yang kan ilah sebab. Nah, wa hadhil hal, adapun ini hal artinya wujud Allah la tu'allalu bi'illatin. Tidak diilahkan dengan satu ilah. Hanya sebab. Nah, Allah sebelum yang lainnya dan tidak dipertanyakan pajana bahana cipta gimana pajana baik zat Allah maupun sifat Allah. Wa makna kaunihi halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjudi hatta tushahad wa lam tanhatta ila darajatil ma'dumi hatta takuna adaman mahdhan bal hiya wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Ya. Dan makna keadaannya sifat wujud ini adalah sebuah hal, sebuah sifat. Annaha, bahwa sesungguhnya sifat wujud ini la tartaqi ila darajatil mawjud, tidak sampai pada tingkat derajat mawjud. Jadi dia bukan zat. Sifat wujud ini bukan zat. Hatta tusyahada, sehingga bisa disaksikan. Ya. Walam tanhatta ila darajatil ma'dumi, dan tidak juga turun kepada derajat ma'dum, tidak ada sama sekali. Jadi hal atau keadaan sifat wujudnya hanya gekun mawjud, sehingga dia tak kalah bentuk ni juga hana gekun hana, sehingga hana sama sekali. Tapi selama nazat najih, lagi benar, lagi cek putih ya, warna putih hana gekuna, sehingga kita kala nyo putih. Tapi hana cikun hana, maka hana kun hana karena nak bak bintik, nak bak keramik, nak bak bajai, dia putih. Papat nazat naji. Tapi tanpa zat ji pihana. Tapi itu tak kalah bak zat naji, tak kalah bak bintik, nak putih, bak bajai warna putih. Tak kalah bak keramik warna putih, kipas angin warna putih. Nah, ada kalah. Tapi musuh tanya beg putihnya, beg bak bintik, beg bak keramik, beg bak bajai, beg bak hidup bak kipas. Kena kalan warna putih langtau, beg nak hidup bak benda. Ada. Kena urut man kena cat putih. Cat yang campuran, nai buh ina, nai buh lain-lain, cibek buh terlepu, putih tok juk droy. Jadi menyogokkan nah ada menyogokkan hana nah yang mentangkuk kepala indung parasit istilahnya. Yang kini akan sifat. Demikian juga sifat wujud. Jihkan zat, ya,
Tapi juga bukan tidak ada. Dia tidak dikatakan ada hakikat, tapi juga tidak dikatakan tidak ada. Makin banyak ke cilian, yang kena gimana begitu? Menan Allah gatu. Ada sesuatu yang seperti itu sifatnya. Yang kalau itu kita bahas, makhluk yang dia itu juga bukan materi dan tidak bersifat. Kan Allah manteng, bukan Allah saja yang tidak bermateri, artinya tidak berbentuk dari materi-materi, dan juga tidak menempel, tapi juga ada makhluk. Maka dalil wujud Allahnya bukan sekedar Allah tidak berbentuk dari materi, tapi dalil Allah nanti memang hudusul alam, memang alamnya hudus, yang dalilnya Allah. Makna hudus adalah ada sesuatu dari ketiadaan. Yang makna hudus. Wujuduhu ba'dal adam. Baharu, ya bahasa adanya tubuh hati baharu. Alamnya baharu. Itu makna alam baharu. Makna alam baharu, ada alam itu setelah sebelumnya tidak adanya, itu baharu. Ketika sesuatu pun hana duduknya, mungkin han ipunageroy, mungkin memang hana pun kita ipunageroy, jihana teman-teman dibakana, pukul mungkin jihna dengan ipunageroy, mana kita ipunageroy. Maka ini menunjukkan ada zat lain yang mengadakan, ya, yang baru. Yang kenyang dalil, ya. Dan itu kan dalil pegang oleh ulama, ya. Yang dalil Al-Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah makhluk itu, apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu? Judroy jauh, ya. Berani manusia mengatakan dia tercipta dengan dirinya sendiri? Lagi teori Big Bang, ya, ledakan besar. Dia mengatakan bahwa dasar penciptaan alam ini ada bahan-bahan materi tertentu, ada gas, ada air, ada letupu elok, kemudian berkumpul bercucut, kumpul ke roi, kana gunung, kana laut, kana tulang kerung, kana kambing, kana lemur, kana, ya. Dah makan, ya. Adanya pegang gerau ya alam. Takkanlah okey ledakan itu menyertakan. Okey, kita setuju dengan dia tentang ledakan. Karena sebagian ulama mengatakan masalah proses okeylah, ya, terserah. Lagi penciptaan Adam, kiban menciptakan yang hanatat samjitan santing tan lah. Pu dengan ledakan, pu dengan nyok, terserahlah dia. Jangan masalah dia oleh punta nak kajian roh. Tapi yang bahan dasar untuk terjadi ledakannya, gas, angin, mungkin nak roh. Nyanyi hai demo. Menyeledakan pukul meledak, pukul yang terciptakan langit tujuh, terserahlah. Takkan juga juga. Tapi bahan dasar ledakannya, so pegot bahan dasarnya. Pukul nak roy, pukul gasnya nak roy, pukul anginnya nak roy, so benar.
Ya, yang pasti ji segalam ji hana. Segalam na ji hana. Tiba-tiba hana. Pui penagroi, kiban sesuatu yang hana penaroi. Maka itu kemudian nanti yang menjadi dalil yang paling kuat tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah, yaitu hudusul alam. Yang dalil tafsiri yang ya. Menyo dalil ijmali cukup kita katakan adanya Allah dengan adanya alam. Bahwa adanya alam ini baharu, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, itu butuh pencipta. Bagaimana pemahamannya dari tidak ada menjadi ada, butuh pencipta? Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin mengadakan dirinya. Ini baru kaitan antara hudus alam dengan Allah, yaitu dalil tafsiri, dalil terperinci. Dan sebenarnya walaupun gekenyan dalil akli, tapi nya dalam Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka manusia berani mengatakan, makhluk itu berani mengatakan mereka tercipta sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka sendiri yang menciptakan mereka sendiri? Berani bukan? Atau manusia itu merasa malu, malelah, terteror tu. Am khuliqu min syai'in am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan mereka sendiri. Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka lebih berani dari itu. Mereka yang mengatakan khalaqus samawati wal ard, mereka yang menciptakan langit dan bumi. Tahu berani. Makanya ilmuwan sendiri, ya, kita lihat dalam sejarah itu mereka mengatakan bahwa alam ini ada Tuhan. Ya. Lagi Albert Einstein, dan lain-lain, mereka mengatakan yang alamnya ada mungkin ada pencipta. Cuman mereka ya dalam mengekspresikan posisinya sebagai ciptaan Tuhan saja, yang mereka tidak sampai ke situ. Hanya bahas sampai kenal lah. Tapi secara termasuk fitrah kemarin, secara logika, mungkin tercipta sendiri itu haidamang laulid. Orang ateis pun walaupun ikut hana Tuhan nyoji bantak wit hana itu orang jauh je, mungkin. Karena logika sesuatu tercipta dengan sendiri itu tidak haidamang. Hanya dapat sahabat terkira dia. Haidamang sesuatu tercipta dengan sendiri. Menyukai Imam Hanafi, mentingkat Imam Hanafi agak sama cuma mentingkat ilmu mana mungkin menyuhana hana ilmu mentingkat ilmu mungkin menyuhana ilmu cia hơi urang mantap bodohnya. Ya. Nah, ilmu bata buat tempat, kui ke rumah pepat. Pegahnya ilmunya nak keroi hana ilmu. Tak bolehnya itu. Mana tingkah ilmu hai betih hana ilmu. Pulang alam yang begitu besar, yang begitu luas, semua berjalan teratur rapi. Cukup mutqin, teliti. Pergerakan siang dan malam hana lewat kurang sebuah detik. Apakah masuk akal tercipta dengan sendiri? Ya. Mengetanya mentah, ya.
ka umur dekat tak banyak ka ilmu rata go ka demo wawasan ko dua ka kita pupu han detail lagi detail buat Allah yang tingkat kata tuntut ilmu cukup baik ka ilmuwan ni tapi haik terhasilkan sabuh karya yang begitu rapi, yang tanpa kekurangan sedikit pun, ya, yang begitu sempurna. Nah, tingkat pekun ilmuwan katanya di Aceh, ya, profesor yang meneliti pekun yang rayap, ya, rayap. Sampai je ke profesor yang pergi dalam lebih hilang tentang rayap sini rayap udah mau katanya maka tidak mungkin bisa masuk di akal manusia selama akal itu masih sehat kecuali akalnya lagi pegari roki guru mengkaru pakai oleh makanya Allah itu ketika manusia ini aneh-aneh Allah tidak tanya banyak-banyak Allah hendak tanya yang pakai mana tikrek katanya afala tak kidu akai apa pedu akai dengan akai sebenarnya kamu rupa Tuhan kamu rupa Allah cuman hana pakai akai afala tak kidu hendak masuk tidak bisa ya hendak masuk di akal selama akal itu bersih kecuali akal kaitan mengkurafat ada tak macam dengan akal lain cerita. Nah, jadi itu kira-kira ya makna wujud bagi Allah dan dalil wujud ya. Jadi makna wujud tadi ada dua. Cuman makna wujud dulu nyejok dua-dua ada erti. Ya. Pertama pendapat Imam Asy'ari yakni wujud yang kena zat Allah. Tapi pendapat kedua selain Imam Asy'ari juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sifat wujud bagi Allah kan zat Allah tapi suatu keadaan bagi zat Allah. Jadi perbezaan yang tidak sampai kepada membawa kepada dayuk tak masalah. Sekedar dalam hal penjelasan saja. Jadi itu kira-kira makna wujud dan dalil ada wujudnya Allah. Rasa dan kamu madai le untuk sifat wujud bagi Allah. Insya-Allah pertemuan ke depan kita masuk dalam sifat-sifat salbiyah. Yang bunyinya yang sifat nafsiyah. Yang mengikuti dua beda pendapat tadi, maka makna nafsiyah itu beda sih. Yang mengikuti pendapat yang mengatakan yang kena wujud Allah adalah sifat kena zat Allah, maka makna nafsiyah di sini eksistensi nafsiyah. Tapi yang mengikuti pendapat bahawa wujud Allah yang kena zat, maka makna nafsiyah di sini hakikat. Yang kena wujud yang kena nafsul mawjud atau ainul mawjud. Seperti bahasa Syekh Said Faudah dalam syarah kitab Kharidah Bayat langsung makna nafsiyah al-wujud nafsul mawjud saya. Makna nafsiyah menyangkut hakikat Allah. Jadi ada beberapa efek pada penggunaan istilah tapi tidak berefek kepada masalah-masalah yang berat-berat yang raih-raih. Ini cuman perbedaan dalam menjelaskan lafaz saja ya, yang tidak berefek kepada yang berat-berat. Baik, sekiranya demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.